Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Rahmadani dengan NIM 2333731 berasal dari Prodi S1 Statistika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Mudiasari, SSI MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah analisis data eksploratif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project saya berupa infografis dengan judul Curah Hujan Pas, Panen Kelas Atas. Yang pertama yaitu deskripsi dataset. Data infografis ini diperoleh dari data sekunder yang berjudul data season dengan 3.158 observasi dan 12 variabel mengenai faktor-faktor di sektor lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara curah hujan dan hasil panen. Dengan memahami bagaimana variasi dalam curah hujan mempengaruhi hasil panen, kita dapat mengoptimalkan perencanaan pertanian, terutama dalam menentukan kapan musim tanam dengan curah hujan yang pas agar hasil panen menguntungkan. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk mengetahui distribusi curah hujan dan bagaimana hal berhubungan dengan hasil panen yang ingin dicapai. Variabel yang digunakan yaitu yang pertama yields. Variabel ini menunjukkan jumlah hasil panen dari tanaman yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk curah hujan. Variabel yang kedua yaitu rainfall. Variabel ini menunjukkan jumlah curah hujan dalam milimeter. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang infografis. Judul infografis saya yaitu Curah Hujan Pas Panen Kelas Atas dengan menggunakan dua variabel yaitu curah hujan dan hasil panen. Di sini saya melakukan visualisasi data dengan 3 visualisasi. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang di sini saya gunakan untuk melihat hubungan curah hujan dan hasil panen dengan sumbu X yaitu kategori curah hujan dan sumbu Y yaitu rata-rata hasil panen. Sumbu X-nya yaitu kategori curah hujan, saya kategorikan yaitu yang pertama kategori rendah kurang dari 500 mm, kategori optimal adalah rentang 500 sampai 3000 mm dan kategori tinggi lebih dari 3000 mm. Berdasarkan hasil visualisasi ini, dapat dilihat bahwa kategori curah hujan rendah menghasilkan rata-rata hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan kategori-kategori yang lainnya. Sedangkan kategori optimal menghasilkan rata-rata hasil panen yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa curah hujan rendah menghasilkan panen lebih tinggi dibanding dengan curah hujan optimal dan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya yaitu visualisasi dengan menggunakan diagram lingkaran. Di sini dapat dilihat bahwa mayoritas wilayah memiliki curah hujan tinggi, sementara wilayah dengan curah hujan rendah paling sedikit jumlahnya. Curah hujan tinggi yaitu terdapat pada 1831 wilayah dan curah hujan rendah yang paling sedikit yaitu terdapat di 509 wilayah. Selanjutnya yaitu visualisasi menggunakan scatter plot. Di sini rainfall-nya dikategorikan yaitu warna kuning untuk rendah, warna hijau untuk optimal, dan warna orange untuk tinggi. Dengan sumbu X yaitu curah hujan dan sumbu Y yaitu hasil panen. Berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan curah hujan rendah menghasilkan panen tertinggi, meskipun distribusi wilayahnya paling sedikit. Sementara curah hujan tinggi yang mendominasi wilayah justru menghasilkan panen lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil panen. Jadi, berdasarkan 3.158 observasi, wilayah dengan curah hujan rendah menghasilkan panen tertinggi, meskipun distribusi wilayahnya paling sedikit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.